أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu, dengan cara apa kita melakukan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan dengan bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah, kata Allah. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa membekali diri kita dengan ketakwaan. Sebagaimana sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Para ulama mendefinisikan makna takwa dengan banyak definisi. Akan tetapi ada makna atau definisi dari salah seorang ulama yang dipakai oleh para ulama yang lain, yaitu takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melakukan amalan-amalan kepada Allah di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah, di atas cahaya Allah, tarju thawaballah, dan engkau mengharap pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, yaitu cahaya Al-Quran dan Sunnah, takhafu azaballah, dan engkau takut terhadap azab Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita semua sama-sama mengetahui bahwasannya hakikat diciptakannya kita, Allah jadikan kita ada di bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Inilah hakikat diciptakannya manusia di muka bumi ini, hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Akan tetapi pada kenyataannya kita melihat mungkin orang-orang sekitar kita, mereka terperangkap dan jatuh ke dalam peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Wa na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah agar Allah jauhkan kita dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dikatakan adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mereka mendatangi tempat-tempat yang bukan tempatnya untuk beribadah kepada Allah. Mereka mendatangi orang-orang yang bukan tempat seharusnya untuk mereka datangi. Yang bertahu perkara alam gaib hanya Allah Azza wa Jalla, bukan para dukun-dukun, bukan para paranormal. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam hadisnya, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul.
Barang siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun-dukun, lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir ala unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis yang lain, apabila salah seorang manusia yang mendatangi para dukun hanya sekedar bertanya saja, maka konsekuensinya tetap ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi para dukun lalu dia hanya bertanya sekedar saja, konsekuensinya adalah lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini adalah konsekuensi bagi orang-orang yang meletakkan ibadah kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita juga akan insyaallah akan mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita untuk berhati-hati dari perkara syirik dan dosa-dosa besar yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang besar wahai Rasulullah? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Qal, lalu Rasulullah mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan Allah telah menciptakanmu. Qultu tsumma ay. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Rasulullah mengatakan, di antara dosa besar yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir anakmu akan ikut makan bersamamu. Qultu tsumma ay. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apalagi wahai Rasulullah di antara dosa-dosa besar tersebut? Qal antuzani halilata jarik. Hadis muttafaqun alaih, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis ini ada 3 dosa yang paling besar yang harus kita ketahui. Kita mengetahui hal ini bukan untuk melakukan. Sebagaimana kata pepatah Arab, "Araftu syarra la lisyarri." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin litawaqihi, akan tetapi untuk menjauhi keburukan tersebut. Faman lam ya'rif syarra minal khair, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di antara kebaikan-kebaikan, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dalam hal ini hendaklah senantiasa kita berhati-hati dari keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita, dari keburukan-keburukan kemaksiatan kepada Allah. Syirik merupakan kemaksiatan kepada Allah karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis tadi, pelajaran yang pertama adalah agar kita menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan Allah menciptakanmu. Ini merupakan kesyirikan yang besar. Ingat wahai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesyirikan tersebut
akan mendatangkan kebinasaan, akan mendatangkan musibah bagi kita di dunia ini. Apa saja musibah-musibah yang akan mendatangi kita? Apa saja kebinasaan-kebinasaan yang akan mendatangi kita? Musibah yang pertama, sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah mengingatkan Rasulullah SAW, apabila engkau berbuat syirik wahai Rasulullah, la yahbatanna amaluka, maka akan batal seluruh amalan-amalanmu yang telah engkau kerjakan. Ini merupakan peringatan untuk Nabi, seorang Nabi yang dia seorang manusia akan tetapi derajatnya lebih tinggi dari manusia yang lain. Allah ingatkan, apabila seorang Nabi pun mereka berbuat syirik menyekutukan Allah, maka akan batal seluruh amalannya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau asyraku la yahbata anhum walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka para nabi menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan batal, terhapus seluruh amalan-amalan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan kita terkait musibah yang akan menimpa orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Arti dari ayat ini, apabila seseorang meninggal dunia sedangkan dia masih dalam melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa dia. Karena di wafatnya dia masih melakukan kesyirikan kepada Allah. Akan tetapi ketika dia sebelum wafat, Allah berikan hidayah kepada dia, lalu dia bertaubat, maka dia akan kembali suci kembali. Dosa-dosanya akan Allah ampuni. Dosa-dosanya akan Allah ampuni. Maka dalam hal ini, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, berhati-hatilah. Sebagaimana musibah yang ketiga yang akan menimpa kita, orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah akan haramkan surga baginya. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya bagi siapa orang-orang yang menyekutukan Allah, maka akan Allah haramkan surga baginya. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim. Kita mengetahui hal ini karena kita bukan para nabi. Para nabi sudah Allah berikan wahyu. Tatkala mereka melakukan kesalahan, langsung Allah tegur. Akan turun wahyu kepada mereka. Kita manusia biasa, hendaknya kita mencontoh para nabi juga. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau selalu meminta kepada Allah agar dijauhi dari kesyirikan. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang telah aku lakukan. Rasulullah minta ampun kepada Allah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan kesyirikan darinya. Wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku
dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka sudah sepantasnya kita manusia biasa yang bukan seorang nabi berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang kedua dari hadis tadi, Rasulullah bersabda, "Wala taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak." Yaitu janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena engkau takut jatuh ke dalam kemiskinan. Apabila ada seorang ayah melakukan demikian, ma'asyiral muslimin, maka pada hakikatnya dia sedang bersuudzon pada Allah. Dia sedang berprasangka buruk kepada Allah. Karena mungkin dia mengira kalau Allah tidak akan mampu memberi rezeki kepada seorang anak tersebut. Padahal Allah katakan, "Wala taqtula auladakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan akan menimpa kalian. Nahnu narzuquhum. Apa kata Allah? Kamilah memberikan rezeki kepada mereka. Nahnu narzuquhum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Karena sesungguhnya membunuh mereka adalah perbuatan dosa yang sangat besar, kata Allah. Perkara darah seorang muslim merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah. Maka hal tersebut bagi seorang ayah, jangan khawatir terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan khawatir, Allah telah menjamin rezeki terhadap anak-anak kita. Allah telah menjamin rezeki untuk mereka. Karena Allah lah yang memberikan. Innallaha huwar razzaq. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam pelajaran yang ketiga, di dalam hadis yang tadi, Rasulullah mengatakan di antara dosa-dosa besar, antuzani halilata jarik, yaitu engkau berzina kepada istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar Allah jauhkan dari hal tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat-sangat keji. Perbuatan yang buruk. Karena zina akan menyebabkan kehinaan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Para ulama mengatakan terkait tentang jangan mendekati zina, banyak di antara yang dapat menjerumuskan seseorang dari perbuatan zina tersebut. Di antaranya adalah apa yang ada di genggaman kita saat ini. Hal tersebut semakin membuat kita, na'udzubillah, akan dekat dari perbuatan tersebut. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah jauhkan dari perbuatan yang keji tersebut. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang al-fahisyah. Al-fahisyah, kata beliau rahimahullah, adalah dzanban 'aziman, yaitu dosa yang besar, dosa yang besar di sisi Allah. Ibnu Abbas mengatakan, yunza'u minhu nurul iman fiz zina. Karena seseorang apabila melakukan perbuatan zina akan dicabut cahaya keimanannya dari dirinya. Akan dicabut cahaya keimanan dari dirinya. Di dalam hadis yang lain terkait
orang-orang yang melakukan perbuatan zina terhadap istri tetangganya. Rasulullah SAW mengatakan, li'an yuzniya ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru lahu aisaru alaihi. Sesungguhnya seorang laki-laki yang mereka berbuat zina dengan 10 wanita, maka itu lebih perkara yang lebih ringan daripada dia harus min an yazniya bi imra'atin jarihi, daripada dia harus berzina dengan istri tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Seseorang apabila dia berzina dengan istri tetangganya, berarti dia telah mengganggu ketenangan tetangganya. Dia telah merusak hubungan di antara mereka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, berhati-hatilah terhadap 3 dosa besar ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam surah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait 3 dosa besar yang di dalam hadis tadi. Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan orang-orang yang menyembah dan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, dan mereka tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, kata Allah, maka dia akan mendapatkan pembalasan yang sangat pedih, azab yang sangat pedih di hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan mereka beriman, wa amila salihah, dan mereka beramal saleh, fayubaddilullahu sayyi'atuhum hasanat, maka akan Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, maka ketahuilah 3 dosa besar ini kita ketahui bukan untuk terjerumus ke dalamnya, akan tetapi agar kita menjauhi 3 dosa besar ini. Sebagaimana dosa syirik, sebuah ibadah, li'anna syirka idza khalata fil ibadah afsadaha. Apabila kesyirikan masuk di dalam sebuah ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Sebagaimana salat
idza khalatat, apabila di dalam salat itu bercampur dengan najis, maka salatnya pun akan batal, tidak diterima. Maka demikian khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inhum ala ta'atik wahdihim sawa'as sabil. Allahumma jannibhumul fitana ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.